Sore hari memang waktu terindah untuk duduk menikmati senja. Tapi tidak dengan saat ini dan tempat ini. Bahkan jam 5 saja warga sudah menutup rumahnya. Enduk, nanti selesai syalat maghrib ibu sama bapak mau ikut tahlilan, kamu jangan kemana-mana sampai kami pulang. Janji ya. Jangan menyalakan cahaya apapun termasuk handphone. Kamu diam di kamar, kunci semua pintu, berpura-pura lah tidur. Kalau ingin buang air, cepatlah dari sekarang. Ibu lagi-lagi memperingatkan. Bulan, takut bu, mending aku ikut ibu tahlilan aja ya. Pintaku memelas. Lihat situasi seperti ini, sepertinya kamu nurut ibu dulu ya. Kamu juga pasti capek kan, dari kemarin belum sempat istirahat. Masuklah ke kamar dan berpura-puralah tidur. Tapi Ibu usahakan secepatnya mungkin pulang agar kamu tak sendirian di rumah. Ibu selalu merayuku dan lagi-lagi membuatku tak tega mengelak. Jam menunjukkan pukul 8:30. Meskipun samar aku melihat angka pada penunjuk waktu itu. Tapi karena terbiasa di kegelapan, jadi bisa kupastikan aku takkan salah. Namun ibu bapak belum pulang. Entah kenapa aku seperti ingin menyusulnya. Walaupun sebenarnya nyaliku begitu ciut membayangkan keranda melayang-layang dan tiba-tiba mengejarku. Tapi aku lebih takut sendirian di rumah dengan keadaan gelap gulita seperti ini. Mungkin akan aman jika aku keluar rumah atau belum terlalu malam. Aku khawatir terjadi sesuatu sama mereka. Batinku membulatkan tekad. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian, akhirnya aku pun nekat menyusul ibu. Aku berpikir jarak rumahku ke rumah Bu Darmi tidaklah terlalu jauh. Aku akan berlari secepat mungkin agar cepat sampai. Klek, aku membuka pintu belakang. Gegas aku tutup dan jalan sepelan mungkin agar tak menimbulkan suara. Keadaan benar-benar sunyi senyap. Seluruh rumah di sekitar tidak satu pun yang menyalakan penerangan. Begitupun dengan lampu jalanan. Hingga membuatku sulit melihat. Namun itu tidak membuatku mengendurkan tekadku. Justru keadaan seperti ini membuatku semakin ingin menemui kedua orang tuaku. Sampai tiba di halaman rumah Mbak Darmi, aku mendengar suara gesekan besi. Lurus menatap ke samping rumah Mbak Darmi. Aku seperti terhipnotis, aku tak bisa bergerak sedikit pun. Sebuah keranda kosong melayang di udara. Tak ayal benda itu semakin dekat, bahkan hanya berjarak 10 meter dari mataku. Dan tiba-tiba, aku menjerit sekeras mungkin. Aku benar-benar ketakutan sekarang. Keringat dingin mengucur deras, namun tubuhku kian kaku. Tak ada yang bisa aku lakukan. Bahkan untuk menggerakkan jemariku pun rasanya tak mampu. Namun tak berselang lama, seseorang mendekapku dan menyeret tanganku untuk berlari menjauh. Cepat lari, dia semakin dekat, jangan sampai setan wanita itu tahu kita melihat keranda. Orang itu memperingatkan. Aku capek, sepertinya aku takkan kuat berlari lagi. Aku akan mumpat di semak itu saja. Pintaku dengan nafas tak beraturan. Jangan BDH. Dia tahu keberadaanmu. Dia akan membawamu pergi ke neraka dengan mudah. Tapi, kakiku terkilir. Kau ini hanya merepotkan, cepat naik ke punggungku. Lelaki yang bersamaku tampak kesal. Tapi badanmu sangat kurus, aku ragu bagaimana kalau kita tertangkap. Aku tidak mau karena kepedihanku orang lain ikut menjadi korban. Ciet cit sit srek, suara gesekan besi semakin nyaring. Suara itu semakin dekat. Aku tak mau mati mengenaskan gara-gara menolongmu. Kalau kamu tak mau kutolong, aku akan lari sendiri. Baiklah. Tolong hati-hati, aku benar-benar takut sekarang. Keringat dingin mengucur deras dari dahiku. Sekonyong-konyong selama hidupku, baru sekali ini dikejar setan. Dia membawaku ke tengah hamparan sawah yang luas.
Gelap, sangat gelap, hanya mengandalkan sinar rembulan yang tidak cukup menerangi sekitar. Tapi dia cukup lincah dan hafal jalan kecil ini. Walaupun kami hanya melewati jalan sempit yang dibuat sebagai pembatas sawah, namun dia tak tergelincir sedikit pun. Hahaha, aku lelah menggendongmu. Sekarang turunlah. Kau jalan ke arah selatan, ikuti sungai irigasi ini. Sekitar 50 meter di sana ada sebuah gubuk. Masuklah dan kunci dari dalam. Aku akan berlari ke arah barat dan menghalau benda itu agar tak mengejarmu. Sekarang berikan benda di saku jaketmu, aku akan mengembalikannya nanti. Cepat lari dan menunduklah agar tak terlihat. Titah lelaki itu padaku. Bukannya gubuk itu dekat kuburan. Aku tak berani, lebih baik aku ikut denganmu. Nyaliku kian ciut. Saat ketakutan besar melandaku, justru orang itu menyuruhku untuk mendekati pemakaman. Apalagi almarhumah Sinta baru saja dimakamkan. Menyusahkan. Atau kau mau aku mati juga gara-gara kepedehanmu? Kelakar lelaki itu kesal. Begeh, tanpa aba-aba dan persetujuanku, dia lekas mendorong tubuhku. Hingga tubuhku jatuh terjerembab di atas tanah dan menambah sakit di kakiku. Namun aku pun tak bisa mengelak. Selain pasrah pada sosok yang sudah bersedia menolongku, tak membuang waktu aku merangkak dengan cepat melewati pematang sawah yang lembab ini. Dia berlari lurus ke arah barat dengan membawa senter milikku. Cara dia memancing dengan cahaya dan meninggalkanku sendiri dengan sangat ketakutan. Namun tiba-tiba ciet-set suara itu mendekatiku. Dan benar, saat ku lihat ke belakang, benda itu melayang mendekatiku. Cepat aku bersembunyi di antara pohon padi yang mulai menguning ini. Hanya saja tanah di sawah ini sedikit basah dan mengotori bajuku. Belum lagi badanku terasa gatal gara-gara bersentuhan dengan daun padi ini. Yang pasti beberapa bagian kulitku akan terluka. Ditambah dengan posisiku tiarap seperti ini, dapat dipastikan bajuku penuh lumpur. Hik-hik ibu, aku takut. Semua surat pendek Al-Quran yang kuhafal tak luput dari bibirku. Diam dan pura-puralah tidur. Teringat ucapan ibu semalam. Namun tiba-tiba, gigi lengkingan, suara wanita begitu memekakan telinga dan semua hening. Suara serak menggema di udara, membuatku bertambah ketakutan. Tak ku hiraukan gatal di tubuh ini, walaupun keadaan sudah hening, tapi aku tak berani beranjak sedikit pun, bahkan aku enggan untuk membuka mata hanya untuk sekedar melihat situasi dari tempat ini. Sampai tak sadar aku tertidur di tengah sawah begini. Entah berapa lama aku tertidur. Rasanya badanku sangat sakit. Apalagi kakiku terkilir. Tiba-tiba guncangan terasa pada kedua kakiku. Bulan, bangun. Ayo cepat ikut aku. Ya, pemuda itu selamat. Aku segera bangkit dan tak sengaja aku memeluknya seakan tak ingin lagi jauh darinya. Kau selamat. Aku hampir mat saat kau tinggalkan aku sendiri di tengah sawah. Lalu bagaimana kamu tahu keberadaanku? Aku begitu lega. Dan tak sadar aku mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Aku sudah berlari berkilometer menjauhkan setan itu darimu. Dan kamu malah enak-enakan tidur di sini. Aku tadi mencarimu ke gubuk tapi kosong. Lalu aku yang sangat lelah ini harus menambah tugasku lagi untuk mencarimu. Jangan tanya kenapa aku tahu tempat persembunyianmu. Kau sangat konyol. Aku yang tidak melayang saja melihatmu. Ucapnya kesal. Aku memang tidak pandai bersembunyi. Di tengah malam seperti ini, dia membawaku mendekati gubuk yang ia maksud. Tak sedikit pun dia melepaskan gandengan padaku. Aku tak mengelak sedikit pun, sebab aku sudah diambang ketakutan. Apapun yang terjadi, aku pasrahkan saja pada lelaki yang aku pun tak mengenalnya.
Cepat masuk dan tutup pintunya, aku akan mengambil air untuk membersihkan lumpur yang menempel di badanmu. Titahnya saat kami sudah sampai. Jangan khawatir, kau aman di tempat ini, dia takkan bisa menyakitimu di sini walaupun dia tahu kau berada di dalam. Kalau dia datang cukup berpura-puralah tidur. Tunggu aku datang jika kau ingin melihat bagaimana wujud setan yang meneror desamu. Jangan takut, aku takkan lama, ujarnya sembari berlalu. Tak ada yang aneh saat aku memasuki gubuk ini. Bangunan sederhana ini hanya memakai anyaman bambu sebagai bililiknya. Model panggung cukup tinggi sehingga tetap aman meskipun musim hujan. Terlihat sangat kokoh. Dipastikan bangunan ini dibangun dari kayu terbaik. Tempat ini cukup luas meski hanya terdapat 2 ruangan. Satu ruangan dengan ukuran lebar cukup luas dan satu lagi ruangan dengan lebar lebih sempit. Ruangan besar ini seperti digunakan sebagai kamar. Terlihat hanya ada kasur kapuk tipis dan beberapa tumpukan kardus. Dan satu lagi ruangan yang lebih sempit. Samar kulihat hanya ada sajadah, baju koko, sarung tergantung pada bilik dan juga sebuah al-Quran tergeletak rapi pada tempatnya. Bisa dipastikan ini ruangan khusus ibadah. Sinar rembulan cukup terang memasuki lewat celah ventilasi. Jadi tak masalah jikapun tanpa menyalakan penerang. Hanya sekitar 20 meter di belakang gubuk ini adalah sebuah pemakaman umum. Sepertinya ini gubuk milik warga, tapi kenapa dia bisa masuk? Atau mungkin ini rumahnya? Kalaupun ini rumahnya, kenapa dia terkenal tunawisma seperti yang Budiah bilang tadi siang? Lama sekali dia mengambil air. Kemana dia sebenarnya? Apa jangan-jangan dia balik ke desa hanya untuk mengambil air untukku? Atau kemungkinan dia tertangkap setan itu dan membawanya ke neraka seperti yang dia bilang tadi saat menakutiku. Cemas juga aku memikirkan dia. Lebih tepatnya takut lampor itu menemukanku di sini.